I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita masih bisa bertemu pada pelajaran kita hari ini, yang mana suasana belajar kita hari ini cukup berbeda ya. Yang sebelumnya kita di dalam ruangan, dan sore hari ini kita berada di luar ruangan, dengan tujuan supaya kita lebih refreshing lagi otak kita, belajar sambil memandang alam sekitar. Ada yang tahu nggak sebelumnya materi kita hari ini tentang apa? Belum tahu. Oke, jadi materi kita hari ini adalah mengenai sifat kejujuran, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana seorang siswa ini bisa berkata jujur agar dia diterima di lingkungannya dan agar ia merasa nyaman berada di lingkungannya dengan sifat kejujuran yang ia miliki. Oke, jadi sifat kejujuran ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang mana dengan sifatnya Rasulullah yang ia miliki ini, Rasulullah diterima baik dengan penduduk di sekitarnya, yang mana Rasulullah menjadi teladan pada saat ia menyebarkan agama Islam di kampungnya dulu. Nah, jadi untuk materi kita pada hari ini, Bapak akan mengambil suatu kisah mengenai sifat kejujuran seorang pemuda, yang mana cerita ini dikenal dengan seorang pemuda dengan sebuah apel. Pada suatu hari, ada seorang pemuda di sebuah kota, ia berjalan menelusuri sebuah desa atau perkampungan. Nah, dalam perjalanan tersebut, pemuda itu merasa haus. Nah, lantas pemuda tersebut menghampiri sungai yang ada di pinggiran kota itu tadi. Nah, menghampirinya lah kota itu tadi, dan ia pun meminum air dari sungai tersebut. Tetapi air di sungai kota itu adalah air yang sangat bersih, sehingga orang pun bisa mengonsumsinya. Nah, ketika ia meminum air tadi, tidak lama kemudian hanyutlah sebuah apel. Nah, dan pemuda itu pun melihat apel tersebut. Diambilnya lah apel itu tadi. Diambil, lalu ia gigit apel tadi dengan satu gigitan. Lantas setelah ia tertelan, ia pun merasa bersyukur, ya Allah, enak sekali buah apel ini, kata pemuda tadi. Tetapi setelah ia ingin memakan dengan gigitan kedua, ia pun teringat bahwasanya apel ini bukan miliknya, dan apel ini adalah hak orang lain. Lantas ia berpikir, ya Allah, ini bukan hak saya, tetapi kok saya berani memakan apel tersebut. Lantas pemuda ini tadi merasa bersalah, dan ia berniat untuk mencari siapa pemilik apel ini tadi. Dengan segala tanggung jawabnya, ia pun berjalan menelusuri arus sungai. Ditelusurinya, tidak lama kemudian ia bertemu dengan sebuah gubuk kecil di ujung sungai. Dan di sekitaran gubuk tadi itu ada yang namanya pohon buah apel. Nah, dihampirilah gubuk itu tadi, diketoknya. Assalamualaikum, keluarlah pemilik tersebut. Waalaikumsalam. Yang keluar dari gubuk tersebut adalah pria parubaya atau lansia. Ia keluar dan ia pun bertanya, apakah tujuanmu datang kemari, wahai anak muda? Anak muda pun menjawab, tujuan saya ke sini, Pak, ingin menanyakan, apakah apel ini berasal dari kebun Bapak, katanya. Iya betul, apel itu berasal dari kebun saya. Lantas apa maumu? Saya tadi tidak sengaja ketika di pinggir sungai sana, saya mengambil apel ini yang kemudian sudah larut, dan saya pun menggigitnya, Pak. Tetapi ini bukan hak saya, bukan milik saya. Jadi saya ingin meminta ridho atas kepemilikan Bapak ini tadi. Nah, Bapak ini pun berpikir dalam hati, wah, ini pemuda jujur sekali. Jarang di zaman sekarang ini pemuda yang memang jujur, walaupun hanya satu gigitan apel dimakannya. Nah, tidak boleh saya lepas pemuda ini, katanya. Nah, jadi dalam pikiran Bapak itu begitu. Nah, terus jadi pemuda tadi kembali berkata, apa yang harus saya tebus, Pak? Atau berapa yang harus saya bayar untuk satu buah apel ini? Bapak itu pun berkata, wah, saya tidak ridho dengan satu gigitan apel yang kamu makan. Saya ingin kamu menikahi putri saya yang cacat, buta, dan bisu. Pemuda tersebut pun terkejut. Wah, hukuman saya kok berat sekali, hanya dengan satu gigitan apel yang saya telan. Nah,
Lantas bapaknya berkata, jika kamu bersedia maka akan saya ridhoi apel itu, ketika kamu tidak bersedia maka saya akan haramkan apel tersebut. Pemuda tersebut kembali berpikir dan ia pun mengatakan kepada bapak tadi, saya siap pak menikahi putri bapak yang cacat, yang bisu, buta dan tuli, untuk meridhoi apel yang telah saya gigit ini tadi. Oke, baliklah kamu pulang dan besok bawalah keluargamu ke sini, kita tunangkan, katanya. Pulanglah pemuda tersebut. Keesokan harinya datanglah pemuda ini tadi bersama keluarganya kembali ke rumah kakek itu tadi, dan dilangsungkanlah pernikahan. Dan pada saat ijab kabul, kalau orang dulu ijab kabul ya, istrinya itu ditaruh di dalam kamar, tidak boleh terlihat dulu oleh pengantin prianya. Jadi di luar itu ada penghulu, pengantin pria, dan kedua mempelai. Kedua orang tua dari mempelai. Setelah pernikahan itu berjalan dengan sah, setelah disepakati akad itu sah, lantas kakek tua itu kembali berkata, wahai menantuku, silahkan masuk ke dalam kamar, istrimu sudah menunggu di sana. Berjalanlah seorang pemuda tadi ke dalam kamar. Ia pun mengetuk pintu kamar sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, betapa terkejutnya pemuda tadi ketika mendengar jawaban salam dari dalam, Waalaikumsalam, dengan suara lembutnya seorang wanita. Padahal dia berpikir, kata kakek tadi, istriku ini orang yang bisu. Kok dia bisa ngejawab? Kan dia bisu sama tuli, kok dia bisa ngejawab? Berarti bukan istriku dong di dalam. Lantas dia kembali dari kakek tadi, kakek, di dalam tadi kok ada suara cewek yang jawab, katanya. Padahal kan istriku ini orang yang buta, orang yang bisu sama tuli, kok dia bisa jawab? Coba masuk dulu ke kamar, katanya. Kembali pemuda tersebut masuk ke dalam kamar. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Nah, jadi ia sudah menunggu. Pemuda tersebut yang awal berpikiran putrinya cacat, yang bisu, buta dan tuli, lantas ia terkejut melihat perempuan yang sangat cantik. Lantas dibawanya lah istrinya keluar menghampiri kakek tadi. Apakah benar kek ini istri saya? Dan kakek itu pun berkata, benar, ini anakku dan dia istrimu. Lantas mengapa kamu katakan dia bisu, buta dan tuli? Aku mengatakan bisu karena dia tidak pernah berbicara dengan orang lain selain diriku. Dia tidak pernah mengatakan perkataan kotor selain perkataan-perkataan yang baik dikeluarkan daripada mulutnya. Maka dari itu aku mengatakan dia bisu. Kenapa aku mengatakan dia tuli? Karena dia tidak pernah mendengar omongan orang lain selain dari diriku. Dia tidak pernah mendengar perkataan-perkataan maksiat selain dari perkataan-perkataan baik yang keluar dari mulutku. Nah, mengapa aku mengatakan dia buta? Karena dia tidak pernah melihat orang lain selain diriku, kata kakek itu tadi. Kenapa aku mengatakan dia buta? Karena dia tidak pernah melihat perbuatan-perbuatan maksiat, orang-orang yang berbuat aneh di luar sana. Karena putriku kujaga sedari lahir sampai sekarang, hanya dirikulah yang ia lihat dan ia panuti, kakek tersebut berkata. Lantas pemuda tersebut pun merasa bersyukur dengan satu gigitan apel tadi yang dimakannya, dan ia berusaha untuk mencari ridho apel tersebut. Dengan segala kejujuran dan tanggung jawabnya, ia pun mendapatkan seorang istri yang Masya Allah tidak pernah keluar, tidak pernah bercengkrama dengan orang lain, melainkan hanya mendengarkan perkataan dari bapaknya itu tadi. Nah, jadi saya ingin untuk anak-anakku semua menyimpulkan kira-kira manfaat atau hikmah yang kita ambil dari cerita tadi itu apa sih? Nah, jadi mungkin silahkan dari saudara Ajis, untuk dari Ajis ya, disilahkan kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil atau manfaat hikmahnya. Oke, jadi gini Pak, yang Bapak jelaskan tadi tentang masalah tentang kejujuran. Wah, itu kalau kita pikir-pikir padahal sepele aja loh kalau kita lihat Pak. Kayak misal ada tadi buah jatuh, baru kita makan. Padahal kalau sebenarnya yang mungkin ada orang tua saya ngasih tahu Pak, oh tidak apa-apa nak kalau itu buah jatuh, apalagi sudah jauh dari badan. Wah, ternyata itu yang namanya tentang jujur, tentang jawab. Dan situ apa buahnya hasilnya Pak? Wah, ternyata luar biasa, dapat istri yang soleha plus sama cantik-cantiknya. Dan itu salah satu. Oke, mungkin saya minta satu perwakilan dari ceweknya, dari Rabia, mungkin kesimpulan mengenai cerita tadi. Baik Pak, kalau yang saya tangkap dari cerita tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa kejujuran yang akan kita lakukan sudah pasti akan membuahkan hasil yang sangat baik. Walaupun awalnya kita menduga kejujuran itu memang berat, awalnya kejujuran berat, tapi kita tidak tahu apakah nanti di endingnya kita bakal menerima hal-hal yang baik. Kita tidak tahu apa yang akan kita terima sebagai timbal balik dari buah kejujuran itu. Oke, terima kasih anak-anakku semua atas kesimpulan yang sudah kalian berikan terhadap cerita tadi. Ya, jadi benar,
sebenarnya kesimpulan dari secara garis besarnya dari cerita tadi adalah dimanapun kondisinya kita harus tetap berkata jujur, karena dari kejujuran kecil pun bisa berbuah besar bagi kita semua. Jadi pesanku untuk anak-anak semua pada pelajaran hari ini, berkatalah jujur kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, berbuatlah baik kepada siapapun dan dimanapun, agar kita semua bisa diterima dengan baik di lingkungan sekitar kita semua. Oke, mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.